Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat wa akhwat fillah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan pembahasan kita. Masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan melanjutkan bab tentang an-nasihah. Berikutnya berkata muallif rahimahullahu ta'ala, satu riwayat dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, untuk membayar zakat, dan menasihati setiap muslim. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para jamaah sekalian, hadis yang mulia ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab tentang an-nasihah. Syahid dari hadis ini terkait dengan bab pembahasan kita adalah kalimat di ujung dari hadis ini. Salah satu isi baiat yang mana para sahabat berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nushi likulli muslim, yakni untuk menasehati setiap muslim. Nah, di sini juga kita bisa ambil pelajaran yang lainnya. Kalau kita lihat hadis yang mulia ini, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna baiat secara bahasa itu artinya berjabat tangan. Baiat itu berjabat tangan untuk janji setia, janji taat. Yamuddu yadahu min ajli an yumsika biyadil akhar. Yani dua pihak yang berbaiat itu, pihak yang berbaiat itu adalah orang yang membentangkan tangannya untuk dipegang oleh pihak yang lainnya. Dan di situ ada janji setia, janji untuk taat. Maka dalam istilah syar'i makna baiat itu al-ahdu ala ta'ah. Isinya adalah janji untuk taat, untuk patuh, untuk setia. Maka di sini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berarti mereka berjanji setia, berjanji untuk taat dan juga patuh, ya, dengan berjabat tangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di antara isi baiatnya adalah iqamis shalah. Ala iqamis shalah. Yang pertama adalah untuk menegakkan salat. Untuk menegakkan salat, iqamis shalah. Menegakkan salat atau mendirikan salat, tentu ini kalimat yang lebih mendalam dari sekedar melaksanakan salat. Maka dikatakan oleh para ulama, iqamis salat itu tercakup di dalamnya adalah mengerjakan salat tersebut secara istiqamah, sesuai dengan apa yang ditetapkan, apa yang dituntut oleh syariat. Itu bagian daripada mendirikan salat. Jadi dikerjakan secara istiqamah, mulai dari semenjak kita akil baligh sampai datangnya kematian kepada kita. Jadi dikerjakan secara istiqamah sesuai dengan tuntutan syariat. Kemudian termasuk makna iqamis shalah adalah mengerjakan salat tepat pada waktunya. Artinya punya kedisiplinan yang sangat ketat di dalam menjaga waktu-waktu salat. Termasuk juga makna iqamis shalah adalah melaksanakan rukun-rukunnya, menunaikan syarat-syaratnya, dan juga wajibatus salat, ya, menunaikan apa yang menjadi kewajiban di dalam salat. Kemudian disempurnakan salat itu dengan amal-amal sunnahnya yang disebut dengan sunanus salat. Sunnah-sunnah di dalam mengerjakan salat. Termasuk makna mendirikan salat adalah mengerjakan salat secara berjamaah di masjid. Tentu ini adalah bagi kaum laki-laki. Jadi bagi kaum laki-laki, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk makna dari mendirikan salat adalah dia istiqamah melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dan itulah yang sering diingatkan oleh para ulama. Ya, untuk laki-laki berjamaahlah di masjid. Terlalu banyak ya fadilah-fadilah yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika dia berjamaah salat 5 waktu di masjid. Dan betapa meruginya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang itu berdosa ya ketika tidak salat berjamaah dan dia tidak memiliki uzur apapun. Bahkan sebagian ulama lebih tegas lagi dalam masalah ini, bahwa orang yang tidak salat berjamaah salatnya batilah. Namun pendapat yang kuat adalah orang itu berdosa ketika tidak memiliki uzur. Adapun salatnya sendirian di rumah tetap sah. Taib. Maka tidak selayaknya seorang muslim laki-laki ya untuk kemudian dia melalaikan masalah ini. Berjamaahlah salat 5 waktu di masjid. Taib. Termasuk iqamis salat, termasuk makna mendirikan salat adalah khusyuk, hudurul qalbi, yakni hadirnya hati di dalam mengerjakan ibadah salat. Karena kehusyuan dalam ibadah salat itu kedudukannya seperti ruh bagi jasad. As-salat bila khusyuk kal jasad bila ruh. Salat yang tidak pakai khusyuk maka dia ibaratkan jasad yang tidak ada ruhnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu beberapa poin yang dijelaskan para ulama tentang cakupan makna daripada iqamis shalah. Dan masing-masing kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mesti punya perhatian yang besar kepada masalah salat. Karena salat itu adalah yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba pada yaumul qiyamah. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Ya, salat itu juga jadi barometer baik dan buruknya amal-amal yang lainnya. Salat itu kewajiban yang berulang setiap harinya sampai 5 kali. Beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Salat juga memiliki keistimewaan karena dia perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril. Ini ma'ruf dalam kisah Isra dan Mi'raj, di mana Nabi SAW ya diangkat
oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah ya ibadah salat ini. Dan ibadah salat termasuk kewajiban yang tidak bisa gugur ya dalam kondisi apapun kita. Ya, artinya orang sakit tetap wajib salat. Orang sehat apalagi, orang miskin wajib salat, gitu ya. Orang kaya juga wajib salat. Ya, beda dengan zakat. Kalau orang miskin nggak wajib zakat. Orang fakir tidak wajib berangkat ibadah haji karena nggak punya bekal. Ya. Adapun salat semuanya wajib. Ya, semuanya wajib. Dan banyak lagi mazaya, ya keistimewaan daripada ibadah salat. Maka ya ciri khas seorang mukmin itu adalah salat. Ya, sehingga para ulama banyak sekali mengingatkan kita semua terkait dengan masalah salat ini. Dan siapa saja yang melalaikannya, mengabaikannya, maka orang-orang seperti itu akan terancam dengan api neraka. Yang salat tapi lalai dalam salatnya itu sudah terancam neraka. Ya, bagaimana orang yang tidak salat? Allah mengingatkan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang-orang yang mereka itu lalai di dalam mengerjakan ibadah salat. Maka hadirkan poin-poin yang tadi kita sebutkan untuk kita bisa dikatakan orang yang mendirikan salat. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saking pentingnya masalah ini, ya para nabi dan rasul sampai berdoa kepada Allah, ya meminta supaya dijadikan ahli salat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan ahli salat. Demikian pula anak keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku sebagai orang yang mendirikan salat. Demikian pula anak keturunanku. Artinya kalau selevel Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah supaya dijadikan ahli salat, ini yang pertama menunjukkan bahwa salat ini perkara yang agung. Salat ini tidak bisa diabaikan, tidak bisa diremehkan begitu saja. Lihat seorang nabi, ya Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai minta kepada Allah dijadikan sebagai orang yang mendirikan salat. Bahkan beliau mendoakan anak keturunannya pun demikian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian, dimanapun Anda berada. Berikutnya, di antara isi baiat yang disampaikan oleh Nabi SAW yang membaiat para sahabatnya adalah ita'iz zakat, yakni menunaikan zakat dan menyalurkannya kepada para mustahik. Dan mustahiquz zakah ini bisa kita lihat di surat At-Taubah ayat 60. Taib. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga di antara isi baiat para sahabat kepada Nabi SAW, dan ini adalah yang menjadi poin pembahasan kita, yakni nasihat kepada sesama muslim. Wan nushi likulli muslim. Nasihat kepada sesama muslim. Jadi ini isi baiat para sahabat kepada Nabi. Mereka berjanji setia ya untuk saling nasihat menasihati dengan sesama muslim. Karena di antara hak sesama muslim adalah tawassau, tanasuh, yakni saling mewasiati dengan kebaikan, saling menasihati dengan kebaikan dan juga kesabaran. Maka siapapun muslim ya berhak untuk mendapatkan nasihat dan berhak untuk menasihati. Baik dia itu muslim yang dekat dengan kita ataupun yang jauh, yang kecil ataupun yang sudah besar, baik laki-laki ataupun perempuan, ya baik muslim dari kalangan fuqara masakin ataupun muslim dari kalangan agniya, yakni orang-orang yang punya kemampuan atau kekayaan. Semua ya muslim ya punya hak untuk saling nasihat menasehati. Dan itulah sesungguhnya inti daripada agama ini, sebagaimana apa yang sudah dibahas di hadis sebelumnya. Taib. Kalau kita perhatikan isi daripada baiat para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW,
maka kita akan dapati di dalamnya ada 3 model begitu ya, atau 3 jenis baiat. Yang pertama berkaitan dengan haqqullah mahd, yakni berkaitan dengan hak Allah semata. Ini ada pada kalimat iqamis salat. Mendirikan salat itu adalah hak Allah. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Ini terkait dengan hak Allah semata. Kemudian wan nushi likulli muslim, ini terkait dengan hak manusia semata. Ya, hak sesama manusia, sesama muslim adalah nasihat menasehati. Saling nasihat menasehati. Kemudian ada hak mustarak di dalam isi baiat ini. Yakni hak yang mencakup di dalamnya ada hak Allah, kemudian juga tercakup di dalamnya hak sesama hamba Allah. Nah, hak yang mustarak ini ada pada itaiz zakat, yakni kita menunaikan zakat. Di dalam menunaikan zakat atau membayar zakat terkandung 2 hak sekaligus di dalamnya. Pertama, hak Allah. Kenapa ada hak Allah di situ? Karena Allah yang mewajibkan zakat kepada para hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan zakat itu bagian daripada arkanul Islam. Ya, tonggak berdirinya dinul Islam pada diri seseorang. Itaiz zakat, menunaikan zakat. Kemudian di dalamnya juga ada hak adami, yakni hak sesama manusia. Sangat jelas sekali ya. Karena di dalam ibadah zakat itu di dalamnya terkandung kemanfaatan dan juga kemaslahatan. Di antaranya adalah bisa memenuhi hajat orang-orang yang sangat membutuhkan dari kalangan fuqara dan juga masakin. Bisa menghilangkan beban, bisa menghilangkan kesusahan, bisa memberantas kemiskinan, dan macam-macam yang lainnya dari beragam manfaat dan juga maslahat yang dihasilkan dari ibadah zakat. Dan dari sini kita pun memahami bahwa dinul Islam ini isinya 2 begitu ya. Ada hablum minallah, kemudian ada hablum minan nas. Maka siapa yang mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, pastilah dia akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, orang yang tidak hanya baik hubungannya dengan Allah, tapi juga baik hubungannya dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian di hadis yang terakhir dari bab tentang nasihat ini, Imam An-Nawawi menyebutkan satu riwayat dari Anas radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya. Dia mencintai untuk saudaranya sesama muslim apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Perhatikan hadis ini baik-baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini seperti menjelaskan kepada kita kaifiyat dari hadis sebelumnya. Yakni pada kalimat wan nushi likulli muslim, yang menjelaskan tentang salah satu isi baiat, bahwa di antara isi baiat para sahabat kepada Nabi adalah menasehati setiap muslim. Nah, hadis terakhir itu ya, seperti menjelaskan tentang kaifiyatnya. Bagaimana kaifiyat memberikan nasihat kepada sesama muslim. Nah, disinilah salah satu petunjuknya. Artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara kaifiyat, tata cara kita menasehati sesama muslim adalah mesti kita memiliki pondasi dasar dari nasihat yang kita sampaikan. Dan hadis ini menjelaskan pondasi dasarnya. Apa itu?
pondasi dasarnya adalah al-mahabbah, yakni rasa cinta. Jadi kita memberikan nasihat kepada sesama muslim itu adalah dengan dasar cinta. Kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Pun demikian sebaliknya, kita membenci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Kita bermuamalah, ya. Kita bermuamalah untuk saudara kita, bermuasyarah untuk saudara kita dengan apa yang kita cintai, ya, untuk diri kita sendiri. Jadi pondasi dasarnya adalah cinta. Maka pada konsekuensi ukhuwah itu ada al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jadi benci dan cintanya kita terhadap saudara kita itu pondasi dasarnya haruslah karena Allah. Haruslah karena Allah. Jadi sehingga kita tidak salah di dalam menempatkan cinta. Kita pun tidak salah di dalam meletakkan rasa benci. Nah, di sini Nabi SAW mengingatkan kita bahwa seorang mukmin yang baik, ya, dia akan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan perhatikan baik-baik dari hadis ini. Di sini Nabi SAW menafikan iman, la yu'minu, tidak beriman. Nabi nafikan iman. Iman yang seperti apakah yang dinafikan oleh Nabi SAW di sini? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata para ulama, nafyul iman di dalam hadis ini adalah nafyul iman al-kamil, yakni penafian iman, penafian kesempurnaan iman. Jadi bukan penafian iman secara totalitas. Bukan penafian iman secara totalitas. Kalau penafian iman secara totalitas berarti orang yang tidak mengamalkan hadis ini disebut orang kafir. Karena dinafikan iman dari dirinya secara totalitas. Ya, sedangkan orang yang tidak mengamalkan hadis ini ya tidak sampai jatuh ke dalam kekufuran. Contohnya siapa? Contohnya kalau ada sesama muslim kemudian saling hasad. Orang hasad itu kan orang yang tidak mempraktekkan hadis ini. Orang hasad itu dia tidak menyukai, ya, apa yang ada pada saudaranya. Tidak, dia membenci nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya. Berarti kan dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Justru dia membenci, ya. Membenci. Dia misalkan dia ingin mendapatkan kebaikan, ya, tapi kebaikan itu dia membencinya kalau ada pada saudaranya. Berarti kan orang hasad itu tidak mengamalkan hadis ini. Apakah orang hasad jatuh dalam kekufuran? Tentu tidak. Kalau dikatakan dia terjatuh ke dalam dosa besar yang bisa mengurangi kadar kesempurnaan imannya, iya. Maka dari sinilah para ulama menjelaskan penafian iman di dalam hadis yang mulia ini adalah nafyul iman al-kamil. Penafian kesempurnaan iman. Makanya kalau diterjemahkan tidak beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian. Tidak beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian. Taib. Dan dari sini kita memahami, jika orang itu ingin mendapatkan kesempurnaan iman, salah satunya adalah dia mesti mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita senang, kita mendapatkan kebaikan dunia, maka demikianlah kita untuk saudara kita. Kita pun senang, ya, kalau saudara kita mendapatkan kebaikan dunia. Kalau kita itu senang, ya, kita mendapatkan kebaikan agama, maka pun demikian untuk saudara kita. Ya, kita senang ketika saudara kita itu mendapatkan kebaikan agama. Kalau kita itu senang rumah tangga saudara kita itu harmonis,
Kalau kita senang rumah tangga kita harmonis, maka demikian pula ya, kita mestinya senang ya dengan keharmonisan rumah tangga saudara kita. Nah, itulah. Jadi siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan iman, salah satu di antara caranya cintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Berikutnya, dari hadis yang mulia ini kita pun bisa mengambil pelajaran tentang mahabbah atau rasa cinta. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mahabbah itu termasuk amalan hati yang sangat berpengaruh terhadap keimanan. Mahabbah adalah amalan hati yang sangat berpengaruh terhadap bertambah dan berkurangnya iman. Makanya ada manajemen cinta dalam Islam. Ya. Bagaimana cinta yang Allah anugerahkan di dalam hati kita ini betul-betul menjadi cinta yang menghasilkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang pada tempatnya sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasul-Nya. Maka sekali lagi, ya, cinta itu amalan hati yang sangat berpengaruh terhadap bertambah dan berkurangnya iman. Siapa yang bisa memanage cintanya sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasul-Nya, insya Allah ya, imannya itu akan selalu terus meningkat. Imannya akan selalu terus bertambah. Ya, lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mencintai Allah. Maka maqam beliau, derajat beliau sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau punya cinta yang sangat mendalam kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya. Bahkan ketika Nabi ditanya, man, ya, kata para sahabat, siapa orang yang engkau paling cintai? Maka ya, beliau kemudian mengatakan Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian ditanya lagi, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Kemudian Nabi mengatakan bapaknya. Maksudnya bapak dari Aisyah, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena kecintaannya kepada Allah yang sangat tinggi, kemudian cintanya kepada Rasulullah yang sangat mendalam, maka beliau menjadi orang yang terbaik ya setelah derajat kenabian dan juga kerasulan. Nah, demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian faidah berikutnya dari hadis yang mulia ini, dari sini kita bisa memahami ya, sebagaimana bab-bab sebelumnya sudah pernah kita bahas, bahwa orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Persaudaraan yang ada pada diri mereka adalah persaudaraan yang sangat kuat dan kokoh, karena ikatannya adalah iman. Persaudaraan yang tidak lagi membeda-bedakan bahasa, tidak lagi membeda-bedakan ras, keturunan, ya, tidak lagi membeda-bedakan warna kulit, tidak lagi membeda-bedakan suku dan bangsa. Ya, mereka bersaudara dimanapun mereka berada, bahasa mereka apapun, latar belakang mereka dari manapun. Ya, ikatan iman adalah ikatan yang sangat kokoh. Mereka semuanya bersaudara. Bahkan persaudaraan mereka itu persaudaraan yang kekal abadi sampai di surga nanti. Begitu ya. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum aduun. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum. Al-akhillau yawma idzin, orang-orang yang sangat mencintai sesama mereka, yang menjalin kecintaan yang sangat dalam sesama mereka, al-akhilla, pada hari itu ya, mereka satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, dasar dari ketakwaan tentu adalah iman. Ya, tidak mungkin orang bertakwa kalau tidak beriman. Maka ikatan persaudaraan yang diikat dengan tali iman
ini langgeng sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh lebih kuat dari hanya persaudaraan karena nasab. Dan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ummahat wa akhwat fillah, alhamdulillah bab ini sudah kita selesaikan dan berikutnya kita akan masuk di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Bab amar ma'ruf nahi mungkar. Perhatikan urutan bab yang disampaikan oleh penulis di sini. Mulai dari dilalah alal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Kemudian setelah itu beliau lebih mengkhususkan lagi tentang bab tolong menolong di dalam kebajikan dan takwa. Kemudian dikhususkan lagi terkait dengan bab nasihat. Nah, berikutnya ini lebih khusus lagi bahwa di antara nasihat, di antara mengajak orang kepada kebaikan, ya, di antara memberikan petunjuk kepada orang, ya, dan di antara tolong menolong di dalam kebaikan, dan di antara ya bentuk nasihat kepada sesama manusia adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi semakin didetailkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab-bab ini. Nah, ini bagian daripada nasihat. Isi nasihat itu diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar ini bagian dari amalan Islam yang sangat mulia sekali. Dan kalau kita lihat amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi ciri khas para nabi dan rasul. Ya, ciri khas dakwahnya para nabi dan rasul. Mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan menjauhkan manusia, melarang manusia dari yang mungkar. Nah, itu isi dakwah. Isi dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Isinya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itulah hakikat daripada ketakwaan yang nantinya menjadi bekal terbaik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah, melarang manusia dari yang mungkar. Sebelum kita masuk kepada ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu ma'ruf dan juga apa itu mungkar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ma'ruf dan juga mungkar ini dua kata yang berlawanan, ya. Ma'ruf lawannya adalah mungkar. Dan istilah ini juga sudah menjadi istilah bahasa kita, sehingga istilah ma'ruf dan mungkar ini ya istilah yang tidak asing di lisan juga di telinga kita. Namun ya mesti kita pahami terlebih dahulu, begitu ya, supaya kita bisa lebih mengetahui tentang yang ma'ruf dan juga tentang yang mungkar. Jadi ma'ruf itu kata para ulama adalah ma'arrafahu asy-syara', apa yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai kema'rufan. Apa yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai kema'rufan. Berupa ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, baik yang zahir ataupun yang batin. Nah, itulah ma'ruf. Jadi standar sesuatu itu disebut ma'ruf, bukanlah standar akal manusia, bukan standar rasa manusia yang ada di dalam manusia, bukan juga standarnya hawa nafsu manusia, tapi standarnya adalah syariat. Apa yang dikatakan oleh syariat sebagai kema'rufan, maka itulah kema'rufan. Apa yang dikatakan oleh syariat sebagai kemungkaran, maka berarti itu bukan kema'rufan. Nah, begitu. Maka isi kema'rufan itu adalah ibadah, amal-amal saleh. Ibadah baik itu qauliyah ataupun ibadah fi'liyah, baik yang zahir ataupun yang batin. Taib. Kalau kita
memahami ma'ruf, berarti kita akan paham ya tentang mungkar. Karena mungkar adalah kebalikannya. Dengan demikian, mungkar itu adalah setiap yang dilarang, setiap yang diingkari oleh syariat dari semua bentuk dosa dan maksiat. Ya, mulai dari syirik, kufur, bid'ahnya, kemudian dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan segala macam bentuk penyimpangan ya dari syariat ini. Nah, itulah kemungkaran. Lagi-lagi standarnya adalah syariat. Jadi bukan standarnya bukan hawa nafsu manusia, bukan menurut persepsi manusia, tapi standarnya adalah syariat. Nah, dari sini kita bisa mendudukan ya, jangan sampai kita itu mengajak orang kepada yang ma'ruf, tapi ma'rufnya menurut versi kita, yang ternyata secara syariat bukan kema'rufan. Jangan sampai kita mencegah orang dari sesuatu yang mungkar, tapi kemungkarannya menurut versi kita. Ternyata secara syariat itu bukan mungkar, tapi justru ma'ruf. Nah, disinilah nanti akan kita bahas ya beberapa kriteria yang mesti dimiliki oleh mereka yang akan mengamalkan satu amalan mulia ini, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para akhwat dan ummahat fillah, apa sih hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar itu? Hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Dikatakan oleh para ulama, amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya adalah wajib atau fardu kifayah. Wajib kifayah atau fardu kifayah. Maksudnya apa ini? Idza qama ba'dun saqata 'anil baqin. Apabila ada yang sudah mempraktekkannya, mengamalkannya, maka yang lain gugur kewajiban. Itu fardu kifayah. Jadi pada dasarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu kifayah. Apabila ada yang sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang lain gugur kewajiban. Taib. Dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab ini di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Artinya, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang, berarti tidak seluruhnya. Ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah mengatakan wal takum minkum ummah. Wal takum minkum, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan. Berarti tidak semuanya. Nah, dari sinilah para ulama menyatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Allahu a'lam bissawab. Taib. Nah, kita akan bahas ayat yang mulia ini. Perhatikan baik-baik ayatnya. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian itu ada segolongan orang yad'un ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Perhatikan ayatnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan yad'una ilal khair, yakni ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Allah sebutkan terlebih dahulu ad-da'wah ilal khair, mengajak orang kepada kebaikan, sebelum amr bil ma'ruf dan sebelum nahi anil munkar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah tahapan pertama. Inilah tahapan pertama yang mesti dilakukan. Jadi tahapan pertama yang harus dilakukan adalah ad-da'wah ilal khair,
mengajak orang kepada kebaikan. Maksudnya apa? Kata para ulama, ad-da'wa ilal khair maksudnya adalah bayanul khair linnas. Penjelasan tentang kebaikan bagi manusia. Jadi dijelasin dulu kepada manusia tentang kebaikan. Jadi ada penjelasan ya untuk manusia tentang kebaikan-kebaikan. Kita jelaskan ya tentang ibadah salat, kita jelaskan tentang ibadah zakat, ibadah haji, ibadah puasa. Kita jelaskan ya tentang birrul walidain, ya tentang silaturahim, kemudian berbuat ihsan kepada tetangga dan segala macam kebaikan yang diajarkan di dalam syariat ini. Nah, ini ad-da'wa ilal khair. Kita jelaskan tentang kebaikan itu kepada umat manusia. Nah, baru setelah itu tahapan kedua adalah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Yang kedua, tahapan kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau proses ini ditempuh, tahapan-tahapan ini ditempuh, Masya Allah, ketika kita sudah menjelaskan tentang kebaikan kepada manusia, ketika nanti ada ajakan, ada perintah ya untuk mereka supaya mereka melakukan al-ma'ruf, dan ketika kita larang mereka dari yang mungkar, mereka betul-betul meninggalkannya atas dasar ilmu, meninggalkan yang mungkar itu atas dasar ilmu. Dan ketika mereka mengerjakan yang ma'ruf pun demikian, ya, mereka mengerjakannya atas dasar ilmu. Jadi tidak hanya ikut-ikutan, mereka sudah mendapatkan bayan, mereka sudah mendapatkan penjelasan ya tentang mana itu yang ma'ruf, bagaimana itu yang ma'ruf, demikian pula yang mungkar. Begitu ya. Maka ini tahapan kedua, ada amr, faya'mur wa yaqul. Ya, kita perintahkan dan kita katakan kepada orang baik secara khusus kepada pribadi, sholli, ayo sholli ada sholli ma'ana. Ayo kita salat bersama kami. Ayo salat kepada individu ataupun kepada banyak manusia. Shollu ma'ana. Ayo kita salat bersama, begitu. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, atau kita cegah orang dengan mengatakan la taf'al kadza. Jangan engkau lakukan ya yang seperti ini. La taf'alu kadza. Janganlah kalian melakukan seperti ini. Nah, ini nahi mungkar. Dan itulah tahapan yang kedua. Dan Masya Allah ya tentu berbeda sekali ya ketika orang itu dapat perintah kepada yang ma'ruf dalam kondisi orang itu paham dengan yang ma'ruf itu. Demikian pula ya akan sangat beda sekali ketika orang itu dilarang dari sesuatu yang mungkar dan orang yang dilarang itu betul-betul tahu ya tentang kemungkaran tersebut. Artinya dia sudah mendapatkan bekal penjelasan sebelumnya. Itu akan lebih mudah ya untuk dia maksimal di dalam mengerjakan yang ma'ruf dan bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan yang mungkar. Nah, di sana ada tahapan yang ketiga, namanya tahapan at-taghyir, yakni merubah. Jadi ad-da'wa ilal khair, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang ketiga adalah at-taghyir. At-taghyir, yakni merubah. Nabi SAW mengingatkan kita tentang masalah ini. Dalam riwayat yang sahih, terdapat di Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran. Apa kata Nabi? Falyughayyirhu biyadih. Hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak punya kemampuan merubah kemungkaran dengan tangan, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau dia tidak punya kemampuan ya mengingkari kemungkaran dengan lisannya, maka fa biqalbih, dia rubah kemungkaran itu, dia ingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Perhatikan urutannya, ya perhatikan urutannya dalam hadis ini. Man ra'a minkum munkara.